Ponselku bergetar di meja dapur tepat saat listrik rumah mati sesaat. Aku berdiri kaku, menatap lorong gelap, merasa ada sesuatu yang bergerak meski tak ada suara. Udara terasa berat, seolah rumah ini menyempit. Aku sendirian, tak siap. Sementara seseorang di luar sana tahu lebih banyak dariku. Kepercayaan yang selama ini kukira utuh tiba-tiba terasa rapuh, seperti kaca tipis yang retak tanpa suara. Aku berhenti bernapas sejenak. Jam di dinding berdetak terlalu keras. Sebuah detail kecil di sudut ruangan, lampu indikator yang biasanya hijau kini mati, membuat dadaku mengencang. Sejak detik itu, rumah ini bukan lagi tempat aman. Tak ada teriakan, tak ada penjelasan, hanya kesadaran pahit yang merayap perlahan, meninggalkan dingin di tulang belakang. Aku menelan ludah, membiarkan keheningan menekan pikiranku, sadar bahwa apapun yang akan kulihat nanti akan mengubah segalanya. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Saat satu momen sunyi membuat hidupmu terbelah dua. Lampu ruang tamu berkedip sekali sebelum kembali stabil. Aku berhenti melangkah. Kunci masih tergenggam di tangan. Napasku tertahan tanpa sadar. Rumah ini tidak gelap, tidak juga berisik. Tapi ada sesuatu yang tidak pas, seperti nada sumbang yang terlalu pelan untuk didengar, namun cukup kuat untuk membuat bulu kuduk berdiri. Aku berdiri di ambang pintu beberapa detik lebih lama dari biasanya, mendengarkan. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki, hanya dengungan listrik yang samar, dan jam dinding yang berdetak terlalu jelas. Biasanya, rumah ini menyambutku dengan kehangatan yang sederhana, bau masakan yang tertinggal, sandal yang tidak pernah rapi, suara seseorang berdehem dari dalam kamar. Sekarang, semuanya terasa disusun ulang, seolah ada tangan tak terlihat yang memindahkan detail-detail kecil agar tampak sama, tapi terasa berbeda. Aku menutup pintu perlahan. Bunyi klik kunci terdengar lebih keras dari seharusnya. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Padahal, aku yakin berangkat tadi jamnya masih 10. Aku mengernyit, mencoba mengingat apakah aku salah lihat. Hal sepele, pikirku. Terlalu sepele untuk membuat jantung berdetak lebih cepat. Namun tubuhku tidak setuju. Bahuku menegang, dan aku berjalan masuk dengan langkah yang lebih hati-hati. Di dapur, gelas favoritku terletak di tempat yang salah. Biasanya di rak kedua, kini berada di dekat wastafel, sudah kering, seolah baru dicuci. Aku tidak ingat mencucinya pagi tadi. Aku memegang gelas itu. Dingin, bersih, tanpa bekas sidik jari. Kamu sudah pulang. Suara itu datang dari kamar, datar, biasa saja, tapi jaraknya terasa terlalu jauh. Iya, jawabku singkat. Aku menunggu suara langkah mendekat. Tidak ada. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Aku meletakkan gelas itu kembali. Kali ini tidak kerak, melainkan di meja. Tanganku gemetar sedikit. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menertawakan diriku sendiri dalam hati. Capek, itu saja. Pikiran terlalu penuh. Namun, semakin aku mencoba bersikap normal, semakin banyak hal kecil yang terasa janggal. Sofa ruang tamu sedikit bergeser, bukan banyak, hanya beberapa senti. Cukup untuk membuatku ragu, apakah ini ingatanku yang salah, atau memang ada yang berubah. Bantal disusun lebih rapi dari biasanya. Remote TV berada tepat di tengah meja, sejajar dengan tepinya. Rumah ini tidak pernah serapi ini. Aku duduk perlahan, mendengarkan lantai kayu yang berderit halus di bawah berat badanku. Televisi mati. Pantulanku terlihat samar di layar hitam. Wajahku tampak pucat, lebih pucat dari yang aku kira. Mataku bergerak cepat, memindai ruangan, seolah berharap menemukan penjelasan tertulis di dinding. Tidak ada. Keheningan membuat pikiranku bekerja terlalu keras. Setiap bunyi kecil, angin yang menyentuh jendela, pipa air di kamar mandi, terasa seperti isyarat. Aku menekan telapak tangan ke paha, mencoba merasakan sesuatu yang nyata. Detak jantungku terasa di ujung jari.
Kok sepi? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Biasa, jawab suara itu dari dalam. Singkat, tidak ada nada tambahan. Aku bangkit dan berjalan menuju kamar. Langkahku terukur, pelan, pintu setengah terbuka. Di dalam, lampu menyala, tirainya tertutup. Sosok di sana duduk membelakangi pintu, sibuk dengan ponsel. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu sesuatu, entah apa, sebuah senyum, sebuah tatapan, apapun yang bisa mengembalikan rasa normal. Namun, yang kudapat hanya punggung yang diam, dan cahaya layar ponsel yang memantul di dinding. Kamu geser sofa? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Hening beberapa detik. Enggak. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu tegas. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Dadaku terasa sempit. Aku mundur perlahan, menutup pintu tanpa suara. Di lorong, lampu kecil yang biasanya menyala kini mati. Aku yakin tadi pagi lampu itu hidup. Aku menyalakannya. Cahaya kuning menyebar, tapi tidak menghangatkan apapun. Malam belum turun sepenuhnya, tapi rumah ini sudah terasa seperti menunggu sesuatu. Aku mencoba menjalankan rutinitas biasa. Mencuci tangan, minum air, duduk kembali di sofa. Namun tubuhku menolak rileks. Setiap kali aku berpindah tempat, rasanya seperti meninggalkan titik aman yang rapuh. Aku sadar, aku terus mendengarkan. Bukan untuk suara keras, melainkan perubahan kecil. Hening yang terlalu panjang, napas yang tidak seharusnya terdengar. Waktu berjalan aneh malam itu, jam dinding terasa melompat. 5 menit bisa terasa seperti setengah jam. Lalu tiba-tiba berlalu begitu saja. Aku mengecek ponsel, memastikan jamnya sama. Tapi perasaanku tidak bisa diyakinkan. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Halaman depan gelap. Lampu teras menyala, menerangi taman kecil yang biasa dirawat dengan rapi. Semuanya tampak normal. Terlalu normal. Tidak ada bayangan, tidak ada gerakan. Tapi dadaku tetap sesak, seolah ada sesuatu di luar sana yang menatap balik. Aku menutup tirai dengan gerakan cepat. Di dapur, suara air menetes dari keran yang tidak tertutup sempurna. Aku yakin tadi sudah menutupnya. Aku memutar keran hingga rapat. Bunyi tetesan berhenti. Keheningan kembali, lebih tebal dari sebelumnya. Kamu kenapa? Suara itu tiba-tiba muncul di belakangku. Aku tersentak. Jantungku berdegup keras. Enggak apa-apa, jawabku, terlalu cepat. Ia berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada tanda khawatir, tidak ada tanda lelah. Seolah rumah ini memang selalu seperti ini. Seolah tidak ada yang berubah. Kamu capek, katanya singkat. Aku mengangguk, meski ada bagian dalam diriku yang ingin membantah. Capek tidak membuat benda berpindah sendiri. Capek tidak mengubah udara. Aku kembali ke ruang tamu, membawa segelas air. Duduk, minum. Tanganku sedikit bergetar, dan aku benci bahwa ia mungkin bisa melihatnya. Aku meletakkan gelas dengan hati-hati. Takut bunyinya memecah keheningan. Malam semakin larut. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada suara televisi. Kami berada di ruangan yang sama. Tapi rasanya seperti dua pulau terpisah, dipisahkan oleh laut yang tak terlihat. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa seasing ini di rumah sendiri. Aku berbaring di tempat tidur lebih awal dari biasanya. Lampu dimatikan. Gelap menyelimuti ruangan. Hanya tersisa cahaya samar dari luar. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku tetap terjaga. Setiap suara kecil terasa dekat. Napas di sebelahku terdengar teratur, tenang. Terlalu tenang. Aku membuka mata, menatap langit-langit. Bayangan bergerak pelan seiring cahaya dari luar. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku mulai berlebihan? Apakah ini hanya paranoia yang lahir dari kelelahan? Aku hampir percaya itu, hingga aku mendengar suara pelan dari luar kamar. Sangat pelan.
seperti langkah yang ditahan. Aku menahan napas, mendengarkan. Langkah itu berhenti, hening kembali. Aku tidak bergerak. Detik demi detik berlalu. Tidak ada suara lanjutan. Aku menutup mata lagi, memaksa tubuhku rileks. Saat hampir tertidur, suara itu kembali, kali ini lebih dekat. Lalu berhenti tepat di depan pintu. "Kamu dengar?" bisikku. "Tidur saja," jawabnya pelan. Jawaban itu tidak menenangkan. Pagi datang dengan lambat. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai, dingin dan pucat. Aku bangun dengan perasaan berat, seperti tidak benar-benar tidur. Rumah ini masih terasa asing di siang hari. Mungkin lebih asing, karena cahaya memperjelas detail-detail yang salah. Di halaman, tukang kebun sedang bekerja. Ia jarang berbicara. Biasanya hanya mengangguk sopan. Aku berdiri di teras, mengamatinya. Ia berhenti saat melihatku. Wajahnya tampak tegang. Pandangannya beralih cepat ke arah rumah, lalu kembali padaku. Ada jeda yang canggung. Ia mendekat beberapa langkah, menurunkan suaranya. "Bu," katanya ragu. Aku menoleh penuh perhatian. "Lihat CCTV jam 12 siang nanti." Nada suaranya bergetar. Matanya tidak berani menatapku terlalu lama. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi ia sudah kembali ke pekerjaannya, seolah tidak pernah mengatakan apa-apa. Aku berdiri di sana, matahari menyinari wajahku, tapi dingin menjalar dari dalam. Ketidaknyamanan itu kini berubah bentuk, bukan lagi perasaan samar, bukan lagi dugaan tanpa arah. Ia berubah menjadi kecurigaan yang mulai bernapas. Peringatan itu terus berputar di kepalaku sejak pagi. Seperti gema yang tidak pernah benar-benar berbunyi, tapi juga tidak pernah hilang. Jam 12 siang. Aku mengulang kalimat tukang kebun itu dalam hati sambil berdiri di dapur, memandangi jam digital di microwave. Masih pukul 9, lewat sedikit, terlalu pagi untuk merasa setegang ini. Namun tubuhku sudah bersiaga seolah sesuatu akan meledak kapan saja. Aku membuat kopi, tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku tertinggal di halaman depan, pada wajah pucat pria yang biasanya tak pernah menunjukkan emosi apapun. "Lihat CCTV jam 12 siang nanti." Kalimat itu terdengar sederhana, terlalu sederhana untuk membuat dadaku sesak seperti ini. Aku duduk di meja makan, memandangi cangkir kopi yang uapnya naik perlahan. Bau pahitnya biasanya menenangkan. Hari ini tidak. Aku menyesap sedikit, lalu meletakkannya kembali. Rasanya hambar, atau mungkin lidahku yang mati rasa. Dari ruang tamu terdengar suara langkah, pelan, teratur. Aku menoleh tanpa sadar. Refleks yang baru kusadari belakangan ini sering muncul. Ia lewat, membawa ponsel, wajahnya netral. "Kamu nggak berangkat?" tanyanya. "Nanti," jawabku. Ia mengangguk singkat. Tidak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada tatapan. Ia duduk di sofa, membuka ponsel, tenggelam di layarnya. Keheningan tercipta di antara kami. Lagi-lagi, bukan keheningan yang nyaman. Aku memperhatikan dari sudut mata. Gerak jarinya cepat, teratur. Tidak ada tanda gugup. Tidak ada gelagat aneh. Dan justru itu yang membuatku resah. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri dalam hati. Sejak kapan aku mulai mencurigai hal-hal sekecil ini? Sejak kapan keheningan menjadi ancaman? Namun peringatan itu sudah telanjur mengubah cara pandangku. Aku tidak lagi melihat rumah ini sebagai satu kesatuan. Setiap ruang kini berdiri sendiri, menyimpan potensi rahasia. Setiap orang yang bergerak di dalamnya terasa membawa sesuatu yang tidak diucapkan. Aku berdiri dan berpura-pura membersihkan dapur. Kain lapku geser di meja yang sudah bersih. Aku hanya butuh alasan untuk bergerak, untuk tidak duduk diam dengan pikiranku sendiri. Jam dinding berdetak pelan, mengingatkanku bahwa waktu berjalan, apakah aku siap atau tidak. Aku melewati ruang tamu, pura-pura mencari sesuatu di rak buku. Dari sana, aku bisa melihat layar ponselnya memantulkan cahaya biru. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada pesan yang bisa kubaca. Tapi aku memperhatikan napasnya, teratur, santai. Seolah dunia ini tidak sedang menunggu jam 12. Aku kembali ke kamar, membuka lemari,
Memeriksa sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diperiksa. Pakaian tersusun rapi. Terlalu rapi. Aku menutup lemari perlahan. Bunyi klik pintunya terasa nyaring. Aku berhenti sejenak, mendengarkan. Tidak ada reaksi dari luar. Aku duduk di tepi tempat tidur, memijat pelipis. Kepalaku terasa berat. Di satu sisi, aku ingin percaya bahwa ini hanya ketakutan berlebihan. Tukang kebun itu mungkin salah bicara, atau bercanda, atau terlalu banyak menonton berita kriminal. Tapi nada suaranya tidak terdengar seperti orang bercanda. Matanya tidak berbohong. Aku mengambil ponselku, membuka galeri. Jariku berhenti di satu foto lama, halaman rumah, diambil beberapa bulan lalu. Aku membandingkannya dengan yang kulihat pagi ini. Tidak ada perbedaan signifikan. Tanaman masih di tempat yang sama. Batu pijakan masih berurutan. Tapi rasa tidak pas itu tetap ada. Seperti melihat wajah yang akrab, namun dengan ekspresi yang salah. Pukul 10, aku keluar kamar. Ia sudah tidak ada di sofa. Suara air terdengar dari kamar mandi. Aku berdiri di lorong, ragu. Aku tidak berniat menguping, tapi kakiku tidak bergerak. Aku mendengarkan suara air, lalu suara pintu kamar mandi dibuka. Ia keluar, menyeka rambut dengan handuk. "Kamu kenapa?" tanyanya. Lagi-lagi dengan nada datar. Aku tersenyum tipis. "Nggak apa-apa." Ia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaanku. Lalu ia mengangguk dan masuk ke kamar, menutup pintu. Tidak dibanting, tidak juga ditutup pelan. Netral. Netral bisa berarti apa saja. Aku kembali ke ruang tamu. Duduk. Bangkit lagi. Aku tidak bisa diam. Pikiranku terus berputar, mencoba menghubungkan potongan-potongan kecil yang belum tentu saling berkaitan. Aku teringat malam tadi. Langkah di depan pintu. Jawaban singkat. Aku teringat gelas di dapur. Sofa yang bergeser. Hal-hal kecil yang jika diceritakan ke orang lain mungkin akan terdengar konyol. Namun ketakutan jarang datang dalam bentuk yang masuk akal. Pukul 11 lewat. Aku membuka pintu belakang, melihat halaman samping. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Aku menghirup udara luar, berharap itu bisa meredakan sesak di dadaku. Angin bertiup pelan, membawa suara daun bergesekan. Normal, semua normal. Aku kembali masuk dan hampir menabraknya di lorong. "Kaget amat," katanya singkat. "Maaf," jawabku refleks. Ia berjalan melewatiku tanpa menoleh. Bahuku menegang. Aku menutup mata sejenak, merasakan detak jantung yang terlalu cepat. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah rasa bersalah ikut bermain di sini? Rasa bersalah karena aku mencurigai orang yang seharusnya paling aku percaya. Rasa bersalah itu membuatku ingin menyangkal segalanya, menekan firasat buruk, dan kembali ke rutinitas lama. Namun firasat itu tidak mau diam. Aku duduk di depan meja kerja kecil di sudut rumah. Di sana terpasang monitor kecil yang terhubung ke CCTV. Biasanya aku jarang memperhatikannya. Ia hanya menjadi latar, layar kecil dengan beberapa kotak gambar yang bergerak lambat. Aku menyalakannya. Layar menyala, menampilkan tampilan halaman depan, samping, belakang, dan ruang tamu. Aku menatap layar itu, merasa sedikit bodoh. Jam di pojok layar menunjukkan waktu sekarang. Belum jam 12, tidak ada yang aneh. Hanya bayangan awan yang lewat, daun yang bergerak. Aku hampir tertawa kecil. "Lihat," bisikku pada diriku sendiri. Tidak ada apa-apa. Namun aku tetap duduk di sana, menunggu. Waktu merayap lambat menuju tengah hari. Setiap menit terasa seperti diuji. Aku memperhatikan layar dengan intensitas yang melelahkan. Setiap gerakan kecil membuat jantungku melonjak. Seekor kucing lewat di halaman. Aku menghela napas panjang, hampir tertawa karena tegang. Pukul 11.50. Suara pintu kamar terbuka. Ia keluar, mengenakan jaket. "Mau kemana?" tanyaku. "Keluar sebentar."
jawabnya. Sekarang? Iya. Tidak ada penjelasan tambahan. Ia mengambil kunci, melangkah ke pintu depan. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku hanya berdiri, menatap punggungnya, hingga pintu tertutup. Bunyi pintu itu terasa seperti tanda. Rumah mendadak terlalu sunyi. Aku kembali ke meja kerja, duduk di depan monitor. Jam di layar menunjukkan pukul 11.58. Aku menelan ludah. Tanganku berkeringat. Aku menyeka telapak tanganku di celana, lalu kembali menatap layar. 2 menit terasa seperti selamanya. Pukul 12 tepat. Tidak ada yang langsung berubah. Layar tetap menampilkan halaman yang sama. Aku hampir merasa lega. Hampir. Lalu aku melihat sesuatu di sudut layar halaman samping. Bayangan yang tidak kukenali. Aku mendekatkan wajah ke monitor. Mataku menyipit. Bayangan itu tidak bergerak seperti daun. Aku mengklik tampilan itu, memperbesarnya. Gambar sedikit pecah, tapi cukup jelas untuk membuat napasku terhenti. Ada sesuatu yang tertinggal di sudut halaman, dekat dinding. Sesuatu yang tidak pernah ada di sana sebelumnya. Aku mencoba mengingat, mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin sudah lama ada. Tapi aku tahu itu bohong. Aku mundur sedikit dari monitor, dadaku naik turun cepat. Pikiranku berusaha mengejar logika, menenangkan diri, namun rasa dingin sudah menjalar ke perut. Jika ini yang dimaksud tukang kebun itu, maka peringatannya bukan isapan jempol. Aku belum berani memutar rekaman ulang. Aku hanya menatap layar diam-diam, seolah benda itu bisa bergerak kapan saja. Jam terus berdetak. Rumah tetap sunyi. Terlalu sunyi. Aku menyadari satu hal yang membuat tengkukku dingin. Kamera ini merekam. Tapi tidak semua yang terekam selalu diperhatikan. Dan jika ada sesuatu yang disembunyikan, maka kebenaran itu mungkin sudah lama menunggu di balik rekaman yang tak pernah kulihat. Aku menggerakkan kursor perlahan menuju menu arsip. Jari telunjukku berhenti di atas mouse. Aku belum mengklik apapun. Belum. Namun bayangan kebenaran itu sudah mulai tampak, tipis, mengintip dari balik layar, menunggu untuk benar-benar kulihat. Tanganku terasa dingin saat jariku bergerak perlahan di atas mouse. Monitor depanku tampak lebih besar dari biasanya. Layar hitam dengan gambar buram dari rekaman CCTV yang baru saja kutonton. Sesuatu yang terpendam di sudut-sudut rumah itu sekarang mulai terungkap satu persatu. Aku menatap layar, mencoba menenangkan detak jantung yang terus memburu. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat. Ada bagian dalam diriku yang masih berharap ini hanya salah penglihatan, kesalahan dalam pencahayaan, atau bayangan semata. Tapi sesuatu di dalam diriku tahu bahwa ini lebih dari itu. Kamera beralih ke halaman belakang. Bayangan gelap mulai bergerak dari ujung layar. Di sanalah aku melihatnya. Seorang pria, berdiri dengan punggung menghadap kamera, seolah tidak menyadari bahwa dirinya sedang terekam. Pakaian yang dikenakan tidak bisa kuidentifikasi dengan jelas, namun tubuhnya tegap dan gerakannya terukur. Ia berjalan perlahan, berhenti sebentar di samping pintu samping rumah, menatap ke dalam melalui jendela yang sedikit terbuka. Suara napasku terdengar keras. Aku menekan telapak tangan ke wajah, mencoba mengingatkan diri sendiri bahwa ini hanya rekaman lama. Namun, pandanganku kembali tertuju pada pria itu. Itu tidak mungkin kebetulan. Aku kenal itu. Aku mengklik tombol replay dengan tangan yang gemetar. Sekali lagi, bayangan itu muncul. Wajahnya kini lebih jelas. Mata yang tajam, ekspresi yang kosong. Sesuatu yang sangat akrab, terlalu akrab. Seperti seseorang yang sudah lama aku kenal, yang tidak seharusnya ada di situ. Aku terdiam. Tak percaya pada apa yang baru saja kulihat. Kenapa ia ada di sini? Bagaimana ia bisa tahu? Kenapa aku baru tahu sekarang? Di dalam kepalaku, gambar-gambar lain mulai muncul. Potongan-potongan kenangan yang selama ini kusangka aman.
kini seperti berputar kembali, berubah makna. Perasaan aman yang dulu menenangkan, kini terasa seperti ilusi. Aku teringat malam-malam sebelumnya, saat suara di luar rumah terdengar lebih keras dari biasa. Saat tubuhku sering merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Semua itu kini mulai terhubung, mulai membentuk gambaran yang menakutkan. Aku berdiri, tubuhku terasa ringan dan berat sekaligus. Ada keringat yang menetes di pelipis, dan perasaan yang sulit kujelaskan. Ponselku bergetar di atas meja, mengganggu keheningan yang semakin mencekam. Aku menatapnya, tidak ingin mengambilnya, tapi jari-jariku bergerak tanpa sadar. Tangan kanan menggenggam ponsel itu, menekan layar dengan ketegangan yang sama sekali tidak wajar. Ada pesan baru, dari nomor yang tidak kukenal. Jangan percayakan semuanya pada orang terdekatmu. Periksa rekaman CCTV. Mataku terbelalak. Tulisannya singkat, padat, dan mengerikan. Pesan itu datang setelah aku melihat rekaman itu. Siapa yang mengirimnya? Siapa yang tahu apa yang sedang kulihat? Aku menghapus pesan itu tanpa berpikir panjang. Namun rasa takut semakin mencekam. Sekarang, aku tidak hanya merasa waspada terhadap orang-orang di sekitarku, tapi juga terhadap hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. Segalanya mulai terasa seperti jebakan yang menunggu untuk menutup. Aku memandang layar CCTV kembali. Bayangan pria itu kini tampak lebih jelas. Ia mundur, pergi menjauh dari jendela, dan berhenti di sudut rumah. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Sebuah detail kecil yang tidak kuperhatikan sebelumnya. Di bawah jendela itu, ada sebuah benda yang tampak tertinggal. Sesuatu yang tidak pernah ada di sana sebelumnya. Aku memperbesar tampilan, menatap objek itu dengan tajam. Itu sebuah kunci. Kunci yang familiar, kunci yang kutahu, pasti berasal dari rumah ini. Kunci yang selama ini aku simpan di meja samping pintu, untuk pintu belakang. Aku mengenalnya dengan baik, karena hanya aku yang memegangnya. Kenapa kunci itu ada di luar? Kenapa ia bisa mengambilnya? Pikiran mulai berlarian tanpa kendali. Rasa aman yang pernah ada, kini hancur lebur hanya dalam hitungan detik. Kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun, kini terasa seperti debu yang diterbangkan angin. Aku melihat sekeliling ruangan, mencoba mencari petunjuk lain. Setiap benda yang biasa kulihat, kini tampak mencurigakan. Meja, kursi, jendela, bahkan udara di sekitarku terasa menekan. Suara pintu depan terdengar, lalu suara langkah kaki yang datang mendekat. Aku menahan napas, mendengar langkah yang semakin jelas. Gerakan itu terasa berbeda, seperti sebuah peringatan, sesuatu yang akan terjadi segera. Aku berbalik, berharap melihat wajah yang familiar. Namun, apa yang kutemui justru membuat hatiku hampir berhenti berdetak. Dia berdiri di ambang pintu, matanya memandangku dengan tatapan kosong. Tidak ada rasa cemas di wajahnya. Tidak ada pertanyaan. Hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Aku merasa tubuhku kaku, seolah ada sesuatu yang mencengkram jantungku. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Sudah melihat rekamannya? Suaranya datar, tidak ada nada bertanya. Aku terdiam, mencoba mengatur napasku yang mulai tercekat. Suaranya tidak terdengar cemas, hanya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi dan sudah siap menghadapi apapun itu. Kenapa kamu? Aku ingin bertanya lebih banyak, namun kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Dia berjalan masuk tanpa menunggu jawabanku. Dengan langkah lambat, namun pasti, seperti sesuatu yang sudah direncanakan. Ia berdiri di samping meja, menatap layar komputer yang masih menyala. Matanya bergerak ke rekaman yang kutonton tadi, lalu kembali padaku, seolah melihat ke dalam diriku. Ini baru permulaan, katanya pelan, tidak berusaha menenangkan, malah menambah rasa takut yang menggerogoti. Kepalaku terasa berat, mataku terbuka lebar, menatap layar,
menunggu, berharap ada penjelasan yang muncul. Namun tidak ada penjelasan yang bisa menghapus rasa takut ini. Semua yang ada di depanku adalah bayangan yang bergerak lebih dekat, semakin jelas. Aku mencoba berpikir jernih. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah ini hanya sebuah permainan? Apakah aku sudah terjebak dalam ilusi yang diciptakan? Aku tahu satu hal pasti, ancaman ini nyata. Aku bisa merasakannya. Aku terbangun dari ketakutanku, mendengar detak jantungku sendiri. Pikiranku yang kacau mulai dipenuhi oleh naluri bertahan hidup. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus memastikan siapa yang ada di belakang ini. Dan lebih penting lagi, apa yang mereka inginkan. Namun satu hal sudah pasti, ini belum berakhir. Dan aku tahu, waktu semakin menipis, aku berdiri di sudut ruang tamu, menatap keluar melalui jendela yang tertutup rapat. Pemandangan halaman yang tampaknya biasa, kini terasa seperti medan perang. Setiap gerakan di luar, setiap suara kecil, terasa seperti ancaman. Rumah ini, yang dulu adalah tempat yang nyaman, kini menjadi jebakan yang menunggu untuk menutup. Waktu semakin sempit, dan aku tahu bahwa setiap detik yang berlalu semakin membawa aku lebih dekat ke sesuatu yang tak bisa kuhindari. Keputusan-keputusan kecil kini menjadi langkah penting. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Rasa takut yang menghantui sejak kemarin telah berubah bentuk. Tidak lagi sekadar perasaan samar yang datang dan pergi, kini ia menjadi fokus yang tajam. Setiap sudut rumah, setiap benda yang ada di sekitarku, berubah menjadi potensi ancaman. Aku mulai melihat dunia ini dengan mata yang berbeda, lebih jeli, lebih waspada. Ponselku bergetar di meja, memecah keheningan yang mencekam. Aku menoleh cepat, merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi begitu aku mengangkatnya. Tidak ada nama, hanya nomor asing. Jantungku berdegup lebih cepat saat aku menjawabnya. Halo, suara di ujung sana terdengar sangat familiar, namun sangat berbeda. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Jangan percaya pada apa yang terlihat. Mereka tidak siapa-siapa. Nada suaranya dingin, tanpa emosi. Hanya kalimat singkat yang terasa lebih seperti peringatan daripada informasi. Aku terdiam, menatap layar ponsel yang kosong. Ada rasa yang tak bisa kujelaskan menggelayuti tubuhku. Siapa ini? Kenapa mereka berbicara seolah mereka tahu apa yang sedang terjadi? Aku mencoba mengumpulkan pikiranku. Tidak ada yang bisa kutinggalkan begitu saja. Setiap jejak yang kutinggalkan, setiap keputusan yang kuambil, sekarang bisa menjadi kesalahan fatal. Aku harus bergerak, tapi dengan sangat hati-hati. Tidak ada ruang untuk salah. Langkah pertama adalah memastikan keselamatanku. Aku menutup tirai dengan perlahan, menyamarkan setiap gerakan yang bisa terlihat dari luar. Tidak ada yang boleh tahu aku sadar akan ancaman ini. Pintu belakang terkunci rapat. Aku memeriksa lagi kunci-kunci, memastikan semuanya aman. Mungkin aku berlebihan, tapi aku tak bisa mengambil risiko. Tidak kali ini. Dari ruang tamu, suara langkah kaki terdengar lagi. Aku menahan napas. Setiap gerakan yang aku lakukan terasa seperti pertaruhan. Aku mengamati pintu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap detik terasa menggerogoti. Beberapa kali aku berusaha menenangkan diri dengan berpikir rasional, namun rasa cemas itu tidak bisa hilang. Tak ada yang lebih berbahaya dari ketidakpastian. Aku bergerak ke arah kamar tidur, membuka laci meja samping. Di sana ada surat-surat yang selama ini kutumpuk tanpa perhatian. Dokumen-dokumen yang seharusnya tidak perlu kubuka lagi. Namun, sekarang aku merasa perlu untuk memeriksa setiap sudut yang mungkin terlewat. Setiap benda yang pernah aku abaikan bisa saja menjadi petunjuk yang hilang. Laci itu bergemeretak saat kubuka. Di dalamnya, sebuah amplop tua tertempel di bawah beberapa kertas lain. Tanpa ragu, aku mengambilnya. Amplop itu berdebu, seakan sudah lama tersimpan. Nama di atasnya adalah milik seseorang yang sudah lama tidak kutemui. Seseorang yang seharusnya sudah tidak ada dalam hidupku. Aku membuka amplop itu perlahan, mencoba membaca isinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Sebuah foto, lama,
Warnanya mulai memudar. Itu adalah foto yang sudah lama terlupakan. Foto yang pernah kuanggap tidak penting. Tapi saat ini, foto itu terasa seperti petunjuk. Aku menatap wajah yang ada di dalamnya. Wajah yang sekarang harus aku hadapi dengan hati-hati. Wajah itu bukan wajah yang bisa kukenal dengan mudah. Namun aku tahu, itu adalah wajah yang telah lama hilang dalam ingatanku. Seseorang yang sudah tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Namun sekarang, aku tahu, ia ada di sini, di dalam rumah ini. Atau setidaknya dia tahu apa yang terjadi. Seketika, aku merasa tubuhku kaku. Setiap detak jantungku terasa lebih keras, lebih dekat. Aku menutup amplop itu, dan menyembunyikannya kembali di dalam laci. Tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Keputusan harus diambil sekarang. Aku berdiri, berjalan cepat menuju ruang tamu, menatap pintu. Waktu terus berputar, dan ancaman itu semakin nyata. Aku tidak tahu siapa yang aku hadapi, atau apa yang mereka inginkan. Tapi satu hal yang jelas, aku tidak bisa lagi tinggal diam. Tidak sekarang. Dari luar terdengar suara mobil yang mendekat, dan aku tahu bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk bergerak. Aku bergerak cepat, menuju ke dapur, mengambil tas yang biasa aku bawa. Dalam hitungan detik, aku memeriksa barang-barang di dalamnya. Ponsel, dompet, kunci. Aku menatap ke arah pintu belakang, berpikir apakah ini adalah saat yang tepat untuk keluar. Namun, sebelum aku bisa membuat langkah berikutnya, pintu depan terbuka. Langkah kaki yang kukenal kembali terdengar. Aku menahan napas, tubuhku semakin tegang. Kebenaran yang sebelumnya kuabaikan kini mengguncang diriku. Siapa yang sebenarnya ada di belakang semua ini? Dan kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Pintu itu terbuka lebih lebar, dan seseorang melangkah masuk. Aku tahu, sebelum ia bahkan berkata sepatah kata pun, bahwa ini adalah momen yang tak bisa kuhindari lagi. Aku harus memberitahumu sesuatu, katanya pelan. Tatapannya tidak bisa kupahami. Ia melangkah lebih dekat, dan aku tahu, detik berikutnya bisa saja mengubah segalanya. Aku mengangkat kepala, berusaha untuk tetap tenang. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang telah dipersiapkan jauh sebelum ini. Ada yang harus kamu ketahui. Lanjutnya, dengan suara yang datar, hampir tidak terdengar. Aku menatapnya, dan mendalam-dalam hatiku, aku tahu kepercayaan yang aku bangun selama ini telah dihancurkan. Kini, aku hanya bisa berpikir satu hal. Pengkhianatan telah datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap sosok yang baru saja muncul di depan rumah. Cahayanya samar, wajahnya hampir tersembunyi di balik bayang-bayang malam. Suara langkahnya teredam, namun setiap gerakan terasa seperti dentuman di telingaku. Tangan kananku sedikit gemetar, memegang pegangan pintu dengan erat. Rasanya ada dua suara dalam kepalaku. Satu yang ingin aku percaya, dan satu lagi yang mengingatkan betapa besar risikonya jika aku salah. Dia mengenakan jaket hitam, tampak biasa, tidak mencolok. Namun ada sesuatu dalam caranya berdiri yang membuatku ragu. Seperti ada yang disembunyikan di balik setiap kata, setiap gerakan. Aku mencoba menyembunyikan ketegangan itu, mengatur napas, tetapi perasaan itu terus menggerogoti. Kepercayaan, itu yang harus kulakukan, namun juga yang paling sulit. Aku harus berbicara denganmu. Suara itu akhirnya muncul, datar, tidak terburu-buru. Aku menatapnya lebih tajam, mencoba mencari petunjuk dari nada suaranya. Aku bisa merasakan, tanpa perlu dijelaskan, bahwa dia membawa informasi penting. Namun, apakah aku bisa mempercayainya? Dan jika bisa, dengan harga apa? Aku membuka pintu sedikit lebih lebar, memberi ruang, tapi tubuhku tetap waspada. Setiap otot terpasang pada kemungkinan ancaman. Dia melangkah masuk, tanpa menunggu persetujuanku lebih lanjut. Ada yang aneh dengan cara dia bergerak. Terlalu tenang, seolah sudah terbiasa dengan situasi ini.
Aku menutup pintu dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara berlebihan. Di luar sana, ada lebih banyak yang kamu tidak tahu, katanya setelah beberapa detik hening. Aku mengangguk perlahan. Itu bukan jawaban, hanya sebuah pernyataan yang semakin menambah ketegangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menyaring kata-kata itu. Di luar sana, apa maksudnya? Apa yang sudah terjadi selama ini yang tidak aku ketahui? Aku melangkah menjauh, menuju meja di sudut ruang tamu, dan mengambil kursi. Mata kami bertemu sejenak, namun tidak ada yang bisa kulihat selain bayangan di dalamnya. Dia duduk tanpa diminta, tetap tenang. Namun aku bisa merasakan ada ketegangan yang mengalir di antara kami. Kepercayaan yang kurasa hancur, seolah seluruh dinding yang dibangun antara kami tiba-tiba retak. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Katanya lagi. Suaranya kini lebih rendah. Hampir seperti sebuah peringatan. Aku menelan ludah. Merasakan dingin yang merayap di sepanjang tulang belakangku. Segala sesuatu yang kurasakan menjadi kabur. Apa yang harus kulakukan dengan informasi ini? Bagaimana aku tahu dia bukan bagian dari masalah yang sama? Bagaimana jika dia justru menjadi bagian dari masalah itu? Namun, ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang membuatku ragu untuk langsung menolaknya. Ia berbicara dengan keyakinan, dan itu tidak mudah dipahami. Kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam, dan meskipun aku berusaha untuk tidak terlalu mempercayainya, hatiku memberontak. Aku ingin percaya, tapi tak bisa. Apa yang harus aku lakukan? Suaraku terdengar lebih lemah daripada yang aku inginkan. Namun aku tidak bisa menghindarinya. Dia menatapku dengan penuh perhatian, seolah menilai setiap kata yang baru saja keluar dari mulutku. Semuanya sudah berjalan jauh lebih lama dari yang kamu kira. Mereka sudah mengawasi kamu, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Kata-katanya menggantung di udara, tak bisa kupegang. Mata aku mulai mencari-cari, mencoba mengerti apa yang ada di balik pernyataan itu. Siapa yang mengawasi? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Aku tidak bisa duduk diam lagi. Aku berdiri, berjalan beberapa langkah, dan berhenti di depan jendela. Rumah ini terasa semakin terkurung. Setiap suara luar, setiap gerakan yang terjadi di sekitar rumah, seolah menambah ketegangan. Aku merasakan matanya mengikuti setiap langkahku. Dia diam, tidak bergerak, tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang memberitahu aku bahwa dia sedang mengamati. Aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi, kataku. Suara berat dan penuh keraguan. Dia mengangguk, tapi tetap diam. Terkadang, kata-kata lebih menakutkan daripada keheningan. Itu yang membuatku semakin tidak pasti. Aku tahu bahwa setiap keputusan yang kuterima sekarang bisa berakhir dengan kehancuran. Tetapi, tidak bertindak juga akan membawaku pada kehancuran yang sama. Aku memutar badan, menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Kenapa kamu datang ke sini? Apa yang kamu inginkan dariku? Aku di sini untuk memastikan kamu tetap hidup. Jawabnya dengan suara yang datar. Dan untuk memberitahumu bahwa tidak ada waktu lagi. Aku merasa ada yang tidak beres. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa lebih menekan, lebih menggigit. Aku berusaha berpikir jernih, namun keraguan itu semakin besar. Apakah aku benar-benar bisa mempercayai dia? Mungkin ini adalah jebakan yang lebih besar dari yang bisa aku bayangkan. Namun, saat dia mengatakan bahwa tidak ada waktu lagi, aku tahu dia bukan hanya berbicara tentang informasi. Aku bisa merasakan bahwa waktunya memang sangat terbatas. Dan aku mulai melihat bahwa keputusan-keputusan kecil yang selama ini aku buat ternyata membawa aku lebih dekat pada sesuatu yang lebih besar. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Suara penuh tekad yang mulai menenggelamkan ketakutan. Dia berdiri perlahan, berjalan ke arah meja. Tanpa berpaling, dia berkata, "Ada rekaman yang harus kamu lihat. Ini akan menjelaskan semuanya." Rekaman? Sebuah rekaman.
Apa yang dia maksud? Aku memandangnya dengan waspada. Setiap kata yang keluar darinya semakin memunculkan banyak pertanyaan. Apakah ini benar? Apakah dia bisa dipercaya? Rencana ini terasa semakin berisiko. Apa yang ada di rekaman itu? Aku bertanya. Lebih untuk diri sendiri daripada untuknya. Jawabnya singkat. Aku mengerutkan kening. Perasaan semakin berat di dadaku. Aku tahu aku harus melihat rekaman itu. Tapi sekaligus aku tahu bahwa sekali aku melakukannya, aku tidak akan bisa mundur. Ini bukan hanya soal kebenaran. Ini tentang hidup dan mati. Aku merasa berada di ujung jurang dan langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Aku mengikuti langkahnya menuju ruang kerja. Setiap langkah semakin menambah ketegangan. Kami berhenti di depan komputer. Dan dia menyalakannya tanpa berkata-kata lebih. Rekaman yang ada di layar sudah menunggu. Aku mengalihkan pandangan ke layar, mencoba menenangkan diri. Namun saat gambar pertama muncul, aku tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah sama lagi. Rencana yang telah kami susun sekarang berada dalam bahaya. Dan aku tahu, ancaman ini semakin mendekat. Rekaman itu mulai diputar, dan aku melihat sesuatu yang tidak bisa kupercayai. Suara detakan jam dinding itu semakin keras, seakan mengisi setiap celah ruang yang mulai sesak. Waktu kini terasa menjadi musuh, bergerak terlalu cepat untuk ditangani, namun terlalu lambat untuk memberi ruang bagi keputusan. Aku duduk di meja, memandangi layar komputer yang berisi deretan bukti yang tersebar di depan mata. Rekaman, pesan, foto, semuanya kini membentuk gambaran yang semakin jelas, semakin menekan. Satu persatu, potongan teka-teki itu mulai tersusun. Namun setiap jawaban yang muncul justru menambah lebih banyak pertanyaan. Suasana ruangan yang gelap membuat layar monitor itu semakin menyala, hampir seperti cahaya yang terperangkap di tengah kegelapan. Dinding-dinding rumah ini, yang dulu terasa seperti perlindungan, kini terasa semakin tipis. Setiap langkah, setiap napas, terasa berat. Pintu yang tertutup rapat, jendela yang terkunci, semua tampak seperti jebakan yang dibuat dengan rapi. Tidak ada jalan mundur, tidak ada ruang untuk berpaling. Tanganku terasa dingin saat melayangkan kursor ke folder yang berisi rekaman terbaru. Dengan hati-hati, aku membuka satu persatu file yang ada. Di dalamnya, terdapat wajah-wajah yang dikenal. Terlalu banyak wajah, terlalu banyak rahasia yang sudah lama disembunyikan. Aku memperbesar salah satu rekaman yang menampilkan seseorang yang selama ini ada di dekatku. Seseorang yang sudah lama kucurigai, namun selalu kutepis jauh-jauh. Wajah itu tersenyum, namun ada sesuatu yang salah. Senyum itu terlalu lebar, terlalu dingin. Ada sesuatu di balik mata itu yang aku tidak ingin aku lihat. Aku menahan napas, merasakan setiap detik yang terbuang. Semua bukti yang ada sekarang mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tokoh yang selama ini aku percayai, yang ada di sekitarku, kini tampak berbeda. Sosok yang selalu ada dalam hidupku ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang kuperkirakan. Suara ponselku bergetar di atas meja, memecah keheningan yang semakin pekat. Aku menoleh, merasakan sebuah ketegangan yang baru. Ini bukan waktu untuk distraksi, namun instingku mengatakan lain. Aku mengangkatnya dengan cepat, melihat layar ponsel yang menunjukkan nomor yang tidak ku kenal. Ada yang harus kamu tahu. Suara itu datang, tenang, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih cepat. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kamu lihat. Aku terdiam, bibirku terasa kering. Kalimat itu terasa seperti pertanda, seperti peringatan yang sudah terlambat. Setiap potongan informasi yang aku kumpulkan terasa seperti benang-benang yang semakin terjerat di sekitar tubuhku, mengikatku pada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Siapa ini? Tanyaku dengan suara yang lebih datar dari yang aku inginkan. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Waktu kamu semakin habis.
kata suara itu, lalu diikuti dengan jeda yang panjang sebelum akhirnya suara itu hilang. Aku meletakkan ponsel dengan tangan yang gemetar, memandangnya dengan penuh keraguan. Siapa yang mengancamku sekarang? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Aku menatap layar komputer lagi, berusaha mencari pola dalam segala kekacauan ini. Semuanya telah terungkap lebih cepat dari yang aku perkirakan, dan aku tahu bahwa aku berada di ambang konfrontasi yang tak terhindarkan. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Aku terlonjak, namun tidak ada langkah yang terdengar. Keheningan itu terlalu berat, seperti sesuatu yang menunggu untuk meluncur. Aku berdiri, tubuhku terasa kaku. Saat itu aku tahu, tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Aku berjalan cepat menuju ruang tamu, berhenti sejenak di depan jendela, menatap keluar dengan cemas. Langit sudah gelap, namun sesuatu di luar sana, sesuatu yang tidak bisa kulihat, membuat perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Aku berbalik, menuju pintu depan yang masih terbuka. Namun kali ini langkahku lebih hati-hati. Setiap keputusan yang kuambil sekarang akan menentukan apakah aku akan selamat atau tidak. Di depan pintu, sosok yang tidak asing berdiri. Ia mengenakan jas hitam, wajahnya tertutup sebagian dengan bayang-bayang malam. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tenang, namun mengandung ancaman yang tersembunyi. Tidak ada senyum, hanya sebuah keheningan yang semakin menekan. Aku tahu kamu mencari jawaban, katanya. Suaranya berat namun tenang. Dan kamu akan menemukannya, tapi dengan harga yang tidak kamu inginkan. Aku menelan ludah, menatapnya tanpa berkata-kata. Setiap potongan puzzle yang kuharap akan memberi pencerahan, justru semakin membuat segalanya menjadi lebih gelap. Tanganku terasa gemetar, dan aku tahu bahwa setiap detik yang berlalu kini semakin mendekatkan pada kenyataan yang tak bisa lagi ditunda. Aku sudah berada terlalu dalam, tidak ada jalan mundur. Kenapa kamu di sini? Aku akhirnya bertanya, mencoba menjaga ketenangan yang mulai rapuh. Aku di sini untuk memastikan kamu memilih dengan benar, jawabnya. Keputusanmu akan menentukan segalanya. Aku mengamati gerak-geriknya dengan penuh kewaspadaan. Senyum tipis yang muncul di wajahnya mengirimkan sensasi yang tidak bisa kuungkapkan. Semua keputusan yang kuterima, semua langkah yang kuambil, kini terasa seperti permainan yang dipertaruhkan dalam waktu yang sangat singkat. Keputusan ini tidak hanya menyangkut hidupku, tetapi juga masa depan semua yang ada di sekitarku. Tidak ada pilihan yang benar lagi, kata pria itu. Matanya tidak lepas dari wajahku. Kepercayaanmu akan diuji hingga akhir. Tanpa menunggu balasan, ia berbalik dan berjalan pergi. Suara langkah kakinya meninggalkan kesunyian yang menekan. Dan aku tahu, apa yang baru saja terjadi adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa aku hindari. Aku berdiri di sana. Tubuhku terasa lemas. Rencana yang telah kucoba susun kini berada dalam bahaya besar. Semuanya mulai terurai dengan cepat, dan aku tahu bahwa konfrontasi yang tak terhindarkan kini berada di depan mata. Waktu telah habis, dan apa yang terjadi selanjutnya tidak akan pernah bisa kembali. Aku berdiri di ambang pintu, tanganku mengepal erat, jantung berdegup kencang. Di hadapanku, ruangan itu kini terasa seperti arena pertempuran terakhir, di mana setiap keputusan yang diambil akan menentukan apakah aku keluar sebagai pemenang atau tumbang. Di sekitarku, semua bukti yang telah kutemukan, semua rahasia yang selama ini terkubur, akhirnya membentuk satu gambaran utuh yang mengerikan. Aku mengerti sekarang bahwa aku tidak bisa kembali lagi. Apa yang akan kulakukan selanjutnya akan mengubah segalanya. Aku melangkah ke dalam ruangan dengan langkah yang tegas, meskipun tubuhku terasa berat. Langit luar yang tampak suram melalui jendela menambah tekanan yang kurasakan. Suasana begitu sunyi, hanya detak jantungku yang terdengar jelas. Keputusan ini, keputusan yang kulakukan dengan penuh perhitungan,
namun tetap syarat dengan risiko, telah membawa aku ke titik ini, tempat di mana kebenaran akan terungkap. Pintu di belakangku perlahan tertutup. Di sana, di ujung ruangan, sosok itu berdiri, wajah yang sejak awal sudah aku kenal. Namun tak pernah aku bayangkan akan sampai ke titik ini. Aku menatapnya dengan penuh amarah yang sudah lama terpendam. Namun ada ketegangan yang jauh lebih kuat dari sekadar kebencian. Rasa takut itu kembali, menggigit, namun kali ini bukan karena aku takut akan ancaman yang dia bawa. Tidak. Sekarang, aku hanya takut pada kenyataan yang akan terungkap. Aku takut pada kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ini sudah berakhir, kataku. Suaraku hampir teredam oleh ketegangan yang menggantung. Dia menatapku dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Setiap gerakan yang dia lakukan terukur, terkendali. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Dan itu membuat segalanya lebih menakutkan. Ketenangannya adalah senjata yang lebih mematikan daripada apapun yang bisa dia katakan. Aku tahu, dia bukan hanya sekadar pelaku. Dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap. Jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat. Jawabnya dengan nada datar, seolah tak ada yang berubah. Aku merasa seperti diserang oleh kata-katanya, meskipun ia tidak mengangkat suaranya sedikit pun. Dia tidak takut. Mungkin dia sudah terlalu lama memanipulasi segala sesuatu, sehingga dia tahu bagaimana membuatku merasa kecil, merasa terpojok. Namun kali ini, aku sudah tidak bisa mundur. Aku sudah berada di titik puncak, di mana kebenaran harus keluar, dan tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, berusaha menahan amarah yang menggelegak di dada. Dia menghela napas pelan, seolah menimbang jawabannya. Kamu sudah tahu jawabannya. Kamu hanya tidak ingin mengakuinya. Kalimat itu mengalir begitu saja dari mulutnya. Dan aku tahu bahwa dia sedang bermain dengan pikiranku. Semua ini adalah permainan besar baginya. Permainan yang melibatkan lebih banyak orang daripada yang bisa aku bayangkan. Namun, aku tidak bisa mundur. Aku harus tahu, meski itu akan menghancurkan segala yang aku percayai. Setiap bukti yang telah kutemukan kini terhubung, membentuk pola yang semakin jelas. Orang yang selama ini aku percayai ternyata adalah bagian dari rencana besar yang jauh lebih kelam. Wajah yang aku anggap sekadar bagian dari kehidupanku yang tenang, ternyata adalah salah satu bidak dalam permainan yang lebih besar. Dan aku hanyalah bagian dari kepingan itu, tanpa aku sadari. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku bertanya lagi, mencoba menjaga kendali, meskipun seluruh tubuhku mulai gemetar. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu harus memilih sekarang. Pilih antara keselamatanmu dan keadilan. Aku terdiam. Pilihan itu terasa seperti kutukan. Keamanan atau keadilan. Tidak ada yang bisa aku pilih dengan mudah. Karena masing-masing membawa konsekuensi yang tak bisa diubah. Jika aku memilih untuk melindungi diri, maka aku akan membiarkan kejahatan ini terus berlanjut. Namun, jika aku memilih untuk menuntut keadilan, maka itu berarti aku harus menghadapi segalanya, termasuk risiko terbesar yang belum aku ketahui. Suasana menjadi semakin berat. Aku merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, lebih menekan, sesuatu yang mengintai di luar jangkauan penglihatan kami. Tanganku terasa kaku, dan aku tahu bahwa detik-detik berikutnya akan menjadi penentu. Keputusan yang kuambil sekarang akan mengubah hidupku, dan mungkin juga hidup banyak orang. Aku sudah tidak punya pilihan, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Keadilan akan menang. Dia menatapku, matanya tidak beralih sedikit pun. Kamu benar-benar yakin? Keadilan itu terkadang bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan begitu saja. Dan sekali kamu memilih, tidak ada jalan kembali. Aku tidak bisa ragu lagi. Semua keputusan yang aku buat sejak awal kini terasa seperti langkah yang benar.
semua ketakutan, semua kecurigaan yang pernah menghantui kini harus kulawan. Aku melangkah maju, berani menghadapi apapun yang ada di depanku. Keputusan ini, meskipun akan mengubah segalanya, adalah satu-satunya yang bisa kulakukan. Sosok itu tidak bergerak. Namun, aku bisa merasakan ketegangan yang meningkat di antara kami. Seolah-olah sebuah badai sedang berkumpul di luar sana, menunggu untuk meledak. Semua yang telah terjadi kini mengarah pada satu titik. Konfrontasi ini tidak bisa lagi dihindari. Aku akan mengungkap semuanya. Kataku, suaraku hampir hilang dalam tekanan yang semakin mencekam. Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakangku. Aku menoleh dan melihat bayangan bergerak cepat. Pintu terbuka dengan keras dan aku tahu ini adalah saat yang tak terhindarkan. Sosok lain muncul di depan kami. Wajahnya familiar, namun tidak sepenuhnya. Dia tersenyum, namun ada sesuatu yang mengerikan di balik senyum itu. Ini baru dimulai, katanya, sebelum semuanya menjadi gelap. Suasana menjadi hening, dan aku tahu dampak dari keputusan ini baru akan terasa. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, tidak ada lagi jalan mundur. Keheningan rumah ini terasa semakin berat, meski suara langkah kakiku menggema di setiap sudut. Matahari pagi menyinari ruangan dengan sinar yang lembut, namun rasa dingin di hati tetap membekas. Rumah yang dulu terasa seperti tempat yang aman, kini hanya menyisakan kenangan akan semua yang telah terjadi. Dinding-dinding ini yang pernah menjadi saksi tawa dan percakapan ringan, kini menyimpan bisu yang tak bisa hilang. Tidak ada suara yang lebih keras dari keheningan ini. Tidak ada yang bisa menghapus bayang-bayang yang terus mengikuti. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar, memerhatikan gerakan daun yang bergoyang tertiup angin. Hari ini, semuanya terlihat biasa, tapi tidak ada yang sama. Semuanya berubah. Meski waktu terus berjalan, wajah orang-orang yang dulu aku percayai, kini muncul dalam bayangan. Wajah yang tak pernah kulihat sama lagi. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa kehilangan itu selalu datang, tanpa suara, tanpa pemberitahuan. Setiap langkah yang kuambil, meskipun penuh perhitungan, terasa seperti langkah di atas tanah yang rapuh. Aku harus hati-hati, harus belajar untuk mempercayai lagi. Tapi kepercayaan itu, seperti rumah yang dibangun kembali setelah kebakaran, tidak bisa langsung utuh. Ia retak, dan setiap retakan itu akan terus ada, meski disembunyikan. Beberapa hari terakhir, aku mulai belajar untuk hidup dengan luka-luka itu. Aku mencoba merangkai kembali hidupku, sepotong demi sepotong, mencari pekerjaan baru, berbicara dengan orang-orang yang masih bisa kupercaya, dan belajar untuk menatap masa depan yang terasa kosong. Rumah ini yang dulu menjadi tempat pelarian, sekarang terasa seperti arena pertarungan batin. Setiap sudutnya mengingatkanku pada apa yang telah hilang. Namun, aku harus bertahan. Aku harus memulihkan apa yang bisa dipulihkan. Suara pintu depan terbuka, dan aku tahu siapa yang datang. Aku tidak menoleh, karena aku sudah tahu. Pertemuan ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang tidak bisa lagi dihindari. Suara langkahnya mendekat, tetapi kali ini tidak ada ketegangan yang mengalir di tubuhku. Aku tahu, segalanya tidak akan pernah sama lagi, namun kehadirannya adalah bagian dari penyembuhan. Aku sudah kembali, suaranya terdengar lembut, tanpa ada kebingungannya. Aku hanya mengangguk pelan, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Kami sudah saling mengerti tanpa perlu mengatakannya. Ada luka yang masih terasa, tetapi ada juga sesuatu yang baru. Sesuatu yang mulai membangun kembali apa yang sempat hancur. Mungkin bukan keadilan yang sempurna, tetapi cukup untuk memberi penutupan. Hari-hari berlalu, tanpa banyak bicara. Kami berbagi ruang, berbagi keheningan, mencoba untuk saling memahami. Rumah ini, yang dahulu penuh dengan kebohongan, kini mulai mendapat makna baru. Setiap langkah di dalamnya terasa lebih hati-hati, lebih penuh perasaan. Kami tidak pernah berbicara tentang masa lalu secara langsung, tetapi
kami tahu bahwa kami telah berubah. Kami adalah dua orang yang bertahan dari kehancuran. Dan meskipun tidak ada yang benar-benar sempurna, kami tahu kami memiliki kesempatan untuk menyembuhkan diri. Namun, meski aku mulai bisa merasakan kedamaian yang rapuh, luka-luka itu tidak bisa menghilang. Setiap malam, saat aku menutup mata, bayang-bayang itu datang lagi, mengguncang tidurku. Dan setiap kali itu terjadi, aku menyadari bahwa ada bagian dari diriku yang belum sepenuhnya pulih. Bagian yang masih takut akan dunia ini. Yang masih merasa terjebak dalam ketakutan dan kecurigaan. Hari ini, aku berdiri di depan cermin, memandang wajahku yang kini terlihat berbeda. Tidak ada yang berubah secara fisik, tetapi aku tahu bahwa diriku telah berubah. Beberapa luka sudah mulai sembuh, namun ada bekas yang tetap akan terlihat. Kepercayaan yang dulu ku genggam dengan erat, kini harus dipelihara dengan hati-hati. Seperti memegang benda pecah belah. Aku menarik napas panjang, berusaha menerima bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak bisa kuhindari. Aku berpaling dari cermin dan menatap rumah ini, yang kini terasa lebih seperti rumah lagi. Mungkin tidak sepenuhnya aman, tetapi setidaknya aku bisa memulai lagi. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Banyak hal yang harus diselesaikan, banyak hal yang harus ditinggalkan di belakang. Namun, ada satu hal yang pasti. Aku akan melangkah maju, sedikit demi sedikit, meski dengan hati yang masih terbuka, rapat. Aku keluar dari kamar, berjalan menuju ruang tamu. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela menyinari lantai, dan aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, hanya mungkin, semuanya bisa diperbaiki. Namun, aku tahu juga bahwa tak ada yang bisa benar-benar menghapus semuanya. Yang bisa kulakukan hanyalah melanjutkan hidup, meski dengan luka yang selalu ada. Dan itu mungkin adalah jalan terbaik. Saat pintu depan tertutup dengan lembut di belakangku, aku menatap keluar ke dunia yang luas, yang kini terasa sedikit lebih aman, meskipun bayang-bayang itu tetap ada. Namun, kali ini aku tidak merasa takut lagi. Aku mengambil langkah pertama menuju masa depan, dengan sedikit harapan, meski dengan segala luka yang masih tertinggal. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa cukup kuat untuk berjalan.